Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, berbicara mengenai perburuan harta karun One Piece menjadi sebuah hal yang sangat sensitif bagi pemerintah dunia. Ya, karena hal ini akan berhubungan langsung dengan kejadian 900-800 tahun yang lalu. Tentu saja, sebagai fan One Piece, kalian pasti sudah tahu betul adanya rentang waktu 100 tahun yang hilang atau memang sengaja dihilangkan oleh pihak-pihak tertentu. Dan rentang waktu 100 tahun itu biasa disebut sebagai Void Century atau abad kekosongan. Nah, pada manga One Piece chapter 967, kita untuk pertama kalinya diperlihatkan secara sekilas apa yang sebenarnya menjadi harta karun One Piece. Ya, lebih tepatnya saat kisah flashback Goldie Roger, di mana Roger sendiri pernah mengatakan, "Joy Boy, seandainya saja terlahir di era yang sama denganmu." Bahkan yang menarik di sini adalah Roger dan kru bajak lautnya tertawa lepas setelah menemukan dan mengetahui harta karun One Piece. Bukan hanya sekedar mengetahui harta karun termansur yang bernama One Piece, Goldie Roger dan krunya pun telah mengetahui semua yang terjadi pada abad kekosongan, mulai dari alasan kenapa kerajaan kuno dimusnahkan dan dihancurkan oleh 20 aliansi kerajaan yang bersatu atau yang dikenal sebagai pemerintah dunia. Lalu hubungan antara kerajaan kuno dengan orang-orang yang menyandang namadi, dan juga keberadaan serta bentuk dari 3 senjata kuno dalam dunia One Piece. Ya, lebih dari 25 tahun lamanya, sejak cerita One Piece berjalan, sampai saat ini semua itu masih menjadi sebuah misteri dalam cerita One Piece. Itu sebabnya hal ini juga yang menjadi alasan kenapa para bajak laut begitu amat sangat tertarik dengan harta karun One Piece. Meskipun mereka sudah mengetahui betul resiko yang akan mereka ambil, di mana mereka akan berhadapan langsung dengan organisasi terbesar di dunia One Piece. Siapa lagi kalau bukan pemerintah dunia? Nah, sampai di sini bagi kalian semua yang mengikuti cerita One Piece, pastinya sudah tahu betul bahwa saat ini perebutan harta karun One Piece bisa dibilang sudah memasuki puncaknya. Karena seperti yang kita tahu, 4 kaisar lautan atau Yonko sudah menyatakan bahwa mereka akan saling memperebutkan harta karun One Piece demi sebuah gelar yang bernama Raja Bajak Laut. Artinya, bukan hal yang tidak mungkin, Zhang dan Luffy yang memiliki hubungan yang cukup dekat akan saling menjatuhkan. Lalu apakah Zhang benar-benar akan mengkhianati Luffy demi sebuah harta karun One Piece dan gelar Raja Bajak Laut? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari apa sih sebenarnya harta karun One Piece yang dikatakan mampu untuk mengguncang dunia. Ya, pada manga One Piece chapter 576, Shirohige pernah mengatakan One Piece is real. Sebuah kalimat yang mampu membuat orang-orang yang terlibat dalam pertempuran besar di Marineford terdiam sesaat dan terkejut dengan ucapan Shirohige. Bahkan hanya dengan sebuah ucapan ini saja, pihak angkatan laut dan pemerintah dunia sudah merasa terancam. Jadi sampai di sini, apa kalian semua bisa membayangkan apa yang akan terjadi ketika seseorang menemukan harta karun One Piece? Masih di chapter yang sama, Shirohige juga menegaskan bahwa suatu saat nanti akan muncul seseorang yang akan memikul semua sejarah ratusan tahun itu dan bertarung demi dunia. Dan hal tersebut adalah di mana hari ketika harta karun One Piece ditemukan. Nah, sampai di sini dari 4 kaisar lautan atau Yonko, memang jika kita mengacu dan menilai siapa yang paling selangkah lebih maju untuk menemukan Pulau Laughtale dan harta karun One Piece dari Poneglyph yang mereka dapatkan, kelompok bajak laut topi jerami dan kelompok bajak laut Kurohige lah yang memiliki peluang paling besar untuk saat ini. Karena seperti yang kita tahu bahwa dua kelompok ini sama-sama sudah memiliki 3 salinan rod Poneglyph, artinya hanya tinggal 1 rod Poneglyph lagi untuk menuju ke Pulau Laughtale.
Sedangkan untuk kelompok bajak laut Akagami no Seng baru mendapatkan 2 salinan Rod Poneglyph, sementara Yonko Bagi yang tergabung dalam organisasi Cross Guild sama sekali belum mendapatkan salinan Rod Poneglyph. Namun perlu diingat, semua ini hanya menjadi sebuah acuan yang bisa berubah kapan saja. Karena seperti yang kita tahu, tidak ada yang tidak mungkin dalam dunia One Piece selama mereka aktif dalam melakukan sebuah pergerakan besar. Artinya, bisa saja 4 kaisar lautan ini akan saling memperebutkan Rod Poneglyph yang menjadi kunci utama untuk menuju ke Pulau Laughtale. Nah, yang menjadi masalahnya saat ini adalah kembali lagi ke pertanyaan awal. Apakah Akagami no Seng benar-benar akan mengkhianati Luffy demi sebuah harta karun One Piece dan gelar Raja Bajak Laut? Ya, bisa saja Seng akan mengkhianati Luffy karena menurut Mimin, Seng ini memiliki peran sebagai karakter yang memiliki 2 sisi mata pisau. Apalagi Seng yang merupakan keturunan dari Tenryubito, bisa saja Seng akan berada di kubu pemerintah dunia dan juga berada di kubu bajak laut, di mana hal ini jelas membuat kita semua sangat amat penasaran. Apakah Akagami no Seng akan mengkhianati Luffy dan menjadi musuh utama bagi Luffy dalam memperebutkan harta karun One Piece? Ya, memang bukanlah sesuatu hal yang mustahil, karena hal itu tidak sepenuhnya salah. Perlu diingat, pada manga One Piece chapter 801, mantan Shichibukai yaitu Doflamingo pernah mengatakan siapa yang akan saling berhadapan dan siapa yang akan saling berkhianat. Dimana seperti yang kita tahu bahwa di dunia One Piece, sebuah pengkhianatan bukanlah sesuatu hal yang baru. Banyak sekali contoh pengkhianatan dalam cerita One Piece, dan Mimin rasa kalian pasti sudah tahu betul mengenai hal tersebut. Ya, meskipun saat ini Seng terlihat berada di pihak Luffy, namun satu hal yang perlu kita ingat, gelar Raja Bajak Laut hanya untuk 1 orang saja. Karena tidak ada yang namanya gelar Raja Bajak Laut untuk 2 orang. Dan pencarian harta karun One Piece yang begitu masif pastinya akan membuat para klan D yang bersembunyi di balik bayang-bayang sejarah akan ikut ambil bagian, di mana hal ini juga yang menjadi penyebab munculnya pihak-pihak yang menentang pemerintah dunia, seperti halnya organisasi Revolutionary Army yang secara tidak langsung memiliki sebuah tujuan yang sama dengan para bajak laut, yaitu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada masa abad kekosongan atau Void Century. Nah, itu tadi merupakan analisa mengenai peta perburuan harta karun One Piece. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.